Halo semuanya, nama saya Vita. Saya adalah murid dari sekolah High School TB Simatupang. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SQ3R dalam membaca atau penggunaan SQ3R dalam membaca. Pasti ada beberapa kalian yang mengalami kesulitan untuk mendalami sesuatu informasi dari sebuah bacaan. Contohnya artikel atau cerita. Dan semoga di video ini saya dapat membantu kalian mempermudah caranya membaca dengan teknik SQ3R. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu strategi SQ3R. SQ3R adalah teknik membaca untuk menyerap informasi dengan mudah dan dapat memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. SQ3R juga kesingkatan dari Survey, Question, Read, Recall, dan Review. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Survey, Question, Read, Recall, dan Review tersebut. Jadi pertama kita ada survey. Survey itu penelahan pendahuluan atau kajian pendahuluan. Untuk question itu membuat pertanyaan untuk diri sendiri mengenai bacaan yang kita baca, maupun itu sebelum atau sesudah bacaannya. Selanjutnya ada read. Read itu kegiatan di mana kita memulai membaca artikel dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Dan selanjutnya ada recite, itu mengutarakan kembali inti bacaan yang telah kita baca dengan bahasa kita sendiri. Dan terakhir ada review. Review itu tinjau kembali hal penting yang telah kita baca, atau lebihnya konklusi dari bacaan yang kita baca. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk menggunakan SQ3R yang telah saya lakukan dengan artikel pilihan saya. Untuk artikelnya sendiri, saya menggunakan artikel cara menjaga dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita. Dan yang pertama, saya survei dulu dari artikelnya, dan saya mendapatkan ada banyak cara untuk menjaga dan melindungi alam di sekitar kita. Contohnya adalah tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, dan melarang pemburuan liar. Dan selanjutnya saya membuat pertanyaan dengan cara adik simba. Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertama ada apa. Apa yang kita butuhkan untuk menggunakan produk daur ulang, siapa yang bertanggung jawab untuk menanam pohon, kapan kita harus menghemat energi, di mana seharusnya kita membuang sampah, mengapa perburuan liar itu buruk, dan terakhir bagaimana kita dapat meneruskan menjaga lingkungan. Selanjutnya ada read. Untuk read tersebut kita membaca artikel dari awal paragraf sampai akhir paragraf, dan kita mendalami membaca artikel tersebut dengan cara mendalami informasinya dengan benar. Dan selanjutnya sehabis kita read, membaca, kita recite artikel tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Dan yang saya dapat dari artikel saya adalah banyak sekali cara kita dapat menjaga dan melindungi lingkungan kita. Contohnya adalah tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, melarang perburuan liar. Hal-hal tersebut penting untuk dikerjakan secara seksama, karena tanggung jawab menjaga lingkungan bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi kita semua. Jadi kita harus ada kesadaran diri untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita sebelum kita telat. Selanjutnya dan yang terakhir ada review. Review yang saya dapat dari artikel saya adalah daur ulang adalah kegiatan di mana kita mengelola sampah padat yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga material yang bekas pakai. Proses daur ulang tersebut terdapat 4R: reduce, reuse, recycle, dan replace. Masyarakat bertanggung jawab untuk menanam pohon. Setiap hari kita harus menghemat energi. Membuang sampah pada tempat sampah, bukan di sungai ataupun sembarangan. Pemburuan liar adalah kegiatan yang ilegal karena mengambil hewan dan tanaman liar yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Dan yang terakhir, untuk mempergampang menggunakan SQ3R ini, kita dapat menggunakan graphic organizer agar menggunakan SQ3R kita dapat lebih mudah.
selebihnya sama, ada survey, question, read, recite, dan review, cuman bedanya kita menggunakan graphic organizer. Dan sekian, terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga video saya telah membantu kalian mempermudah membaca, dan sekian, terima kasih.